awali dengan sektor perbankan yang biasanya melakukan window dressing ya. Jadi sektor perbankan itu seperti BCA, Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia ya, itu di pertengahan bulan ini sempat tertekan, harganya turun ya, tapi kemudian sudah rebound kembali. Saya ambil contoh misalnya seperti Bank Rakyat ya, Bank Rakyat sempat turun lalu kemudian naik kembali gitu ya. Ada yang masih turun belum kembali itu kayak Bank Mandiri ya, hampir 11.000, sekarang di 10.000. Lalu kemudian BCA di 9.300 ke 8.600 gitu ya. Tapi ada sektor lain juga seperti sektor pertambangan yang beberapa itu sudah kembali ya, seperti TMG, PTBA, Antam, dan Adaro gitu. Nah kalau kita lihat di sektor pertambangan dan perbankan itu ketika kembali sudah mencapai rata-rata new high gitu. Nah apa bedanya window dressing kali ini dengan yang sebelum-sebelumnya? Saya kira pembeda utamanya itu ada satu saham penggerak indeks yang cukup signifikan gitu, termasuk 10 besar penggerak indeks tadinya, itu saham teknologi, saham Goto ya, yang auto reject berkali-kali gitu ya, dari harga yang cukup tinggi sekarang udah di bawah Rp100 gitu. Nah ini yang menjadi beban penggerak indeks gitu. Sebenarnya kalau tidak ada penurunan saham Goto, saya kira indeks masih akan tetap di level 7.000-an. Begitu kira-kira Mbak Sasa dan Mbak Safina. Oke, artinya memang GoTo ini yang memiliki bobot yang cukup besar di Bursa Efek Indonesia dengan market cap sekitar 100 triliun ini menjadi penjegal IHSG untuk menguat atau bahkan menuju level di atas 7.000. Tapi dengan melihat pergerakan saham-saham perbankan big caps yang kalau kita lihat hari ini kok juga justru tertekan begitu. Padahal sejumlah sentimen justru seharusnya menjadi katalis positif bagi saham-saham sektor perbankan. Ya, kalau kita lihat saham sektor perbankan pun ada yang kemudian sudah kembali ke titik yang tinggi ya, seperti Bank Rakyat Indonesia itu di 4.970 ya hari ini ya. Nah, Bank BCA di 8.600 itu mendekati tertinggi itu di 9.300 gitu. Lalu kemudian Mandiri yang agak tertekan ya, turun 10% gitu kan di level 10.000. Nah ini mungkin Bank Mandiri dan BCA ini ketika rebound nih bisa menjadi penggerak utama IHSG gitu. Jadi memang kalau kita lihat satu-satunya pembawa turun itu yang secara signifikan itu di saham teknologi ya, di Goto ya. Kalau perbankan sih saya kira masih koreksi wajar karena ada beberapa yang setelah koreksi kemudian naik kembali ya. Pak, kalau Bapak lihat ini seperti apa pandangan dari aset manajemen Pak? Ini perbankan akan bagi dividen jumbo, lalu batu bara, pertambangan ini juga akan membagikan dividen jumbo. Bagaimana Anda melihatnya Pak? Ya kalau saya lihat tren secara keseluruhan ya. Kalau dilihat dari sektor pertambangan dan perbankan itu selain dividennya yang jumbo, itu kan rata-rata memang udah reaching new high ya. Terutama pertambangan di sektor coal dan perbankan yang besar-besar gitu ya, yang big caps gitu. Jadi saya kira ini trennya positif lah untuk perbankan dan pertambangan gitu. Oke, Pak Hanif, kalau tahun ini sektor yang menjadi primadona diantaranya sektor perbankan dan juga sektor pertambangan, kalau sektor-sektor yang lagging begitu atau underweight di tahun ini, sebetulnya sektor apa saja sih Pak Hanif selain dari sektor teknologi yang masih menarik untuk diperhatikan oleh investor? Jadi yang pertama saham penggerak indeks lainnya ada dua saham yang saya cermati yaitu saham Telkom dan saham Astra Internasional gitu. Nah ini saham Astra Internasional dan saham Telkom ini juga terkait dengan Goto gitu ya. Penurunan saham Goto berimpact kepada penurunan saham di Astra dan di PT Telkom gitu. Jadi saya kira pemberatnya memang di situ di saham Goto yang menyeret penurunan saham Astra Internasional dan Telkom Indonesia gitu. Oke, Pak Hanif ini di sisi lain meski saham sedang ditinggalkan tapi capital inflow ini tercatat di pasar surat berharga negara sedang masuk tinggi-tingginya. Artinya kan pasar saham untuk sementara waktu ditinggalkan dan investor akhirnya memilih ke investasi yang jauh resikonya lebih kecil tetapi imbal hasilnya lebih pasti. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Ya, saya kira itu wajar ya, karena pasar obligasi ini kan sudah tertekan cukup lama dari awal tahun gitu ya, sampai bulan Oktober gitu. Nah, bulan November, Desember ini dia mulai rebound gitu. Jadi kalau kita lihat obligasi yang 10 tahun udah di atas 7%, yang 5 tahun udah 6,5%, di atas 6%. Jadi udah mulai
rebound kembali gitu. Nah ini juga dilihat dari angka inflow di obligasi ya, terutama di asing ya. Asing udah mulai menaikkan kepemilikannya dari 13% ke 14%. Nah view-nya adalah bahwa obligasi ini adalah inverted yield curve gitu. Jadi nanti ke depannya itu inflasi akan semakin melandai ya. Mudah-mudahan kita melihat titik terang di lorong kegelapan gitu ya untuk pasar obligasi ya, karena inflasi diperkirakan nanti akan mulai melandai. Meskipun memang kebijakan Fed dan Bank Indonesia ya yang tetap akan menaikkan suku bunga gitu. Pak Hanif, di tengah bayang-bayang resesi di tahun depan, ancaman perlambatan ekonomi global, dan juga di tahun depan sudah mulai masuki tahun politik. Apakah Anda masih melihat pasar saham tanah air ini cukup menarik, dan sektor-sektor apa saja sih Pak yang layak untuk dilirik oleh investor? Ya, saya kira memang kalau melihat target analis ya, kalau untuk saham misalnya, tahun ini banyak yang put target di level 7.000-an ya, 7.200, 7.300 gitu. Nah kalau saya baca-baca research, untuk tahun depan itu kebanyakan udah mulai target di 8.000 ya, antara 7.800 sampai 8.000 lah target. Jadi masih ada kenaikan 10% di pasar saham gitu. Nah ini saya kira masih cukup menarik ya gitu. Nah di obligasi sendiri, kalau tahun ini kan agak bearish ya, semua orang forecasting 10 tahun bisa nyampe 8% gitu. Tapi sekarang semua orang udah mulai forecasting obligasi udah 10 tahun akan ke 6,5% gitu. Jadi kalau saya melihat dari dua tadi ya, dan rupiah yang stabil, harusnya pasar saham dan obligasi itu cukup menarik ya gitu.